Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk berjalan-jalan di Malang Creative Festival. Sebelum berlanjut, jangan lupa untuk subscribe ya. Terima kasih. Sebenarnya aku tidak berniat untuk berjalan-jalan di tempat ini ya, di kegiatan ini. Karena awalnya akan mengambil uang di BNI Malang yang berada di Jalan Kayu Tangan. Tapi karena sudah terlanjur masuk dan akhirnya parkir, akhirnya aku mencoba untuk melihat sekilas kondisi Malang Creative Festival yang diadakan sekitar akhir bulan November tahun kemarin. Jadi ini videonya aku ambil sekitar bulan November tahun 2021. Acara Malang Creative Festival ini menggunakan Malang Creativa ya. Malang Creativa Festival itu menggunakan Badan Jalan Basuki Rahmat atau Kayu Tangan sebagai arenanya. Sebenarnya penggunaan Jalan Basuki Rahmat ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan warga Kota Malang karena jalan ini merupakan jalan utama penghubung wilayah kota dari arah selatan, dari arah Blitar menuju ke arah utara, ke arah Surabaya. Jadi bayangkan jika jalan utama di suatu kota itu terputus karena suatu acara, bisa dipastikan kemacetan parah akan terjadi. Terbukti beberapa informasi dari media sosial itu mengatakan bahwa banyak sekali komplain dari warga Kota Malang yang terjebak macet selama berjam-jam karena adanya pengalihan arus lalu lintas di sekitar Jalan Basuki Rahmat ini. Sehingga ya, meskipun acara ini bertujuan baik, tetap saja banyak yang kontra. Nah, uniknya lagi, acara ini ternyata hanya berlangsung hingga sore hari. Jadi, mulai pukul 9 pagi kalau tak lihat di rundown acara tadi itu sampai pukul 4 sore. Setelah itu acaranya berakhir tetapi jalan masih ditutup. Meski demikian, warga masih banyak yang mendatangi tempat ini karena banyak yang mengira bahwa acara ini itu berlangsung hingga malam hari. Nah, ketika mereka tahu bahwa acaranya sudah selesai, beberapa di antaranya itu cukup kecewa. Akhirnya menuju ke kafe atau warung-warung di sekitar Kayu Tangan ini. Tujuan dari Malang Creativa Festival ini, kalau saya baca, itu adalah untuk mewadahi para pelaku industri kreatif di Kota Malang yang ingin mengembangkan diri. Jadi di sini itu banyak sekali pameran yang isinya itu mengenai para pelaku industri di dunia kreatif. Mulai dari dekorasi untuk pernikahan, kemudian kerajinan tangan dan lain sebagainya, dan juga pastinya makanan ya. Tetapi kalau tak lihat di media sosial itu ada anjuran bahwa para pelaku yang datang ke acara ini itu lebih baik menggunakan baju tempo dulu. Nah, atas alasan itu ada yang mengatakan bahwa konsep dari Malang Creativa ini sebenarnya kurang jelas ya, apakah untuk dunia kreatif yang modern atau untuk tempo dulu. Kalau tempo dulu kenapa banyak sekali yang mengangkat tema kreatif yang modern ya. Jadi sebenarnya saya juga bingung kalau ditanya ini acaranya apa ya, karena memang dari
warga sendiri itu banyak yang tidak tahu ini acaranya apa. Yang jelas jalannya ditutup, kemudian ada pameran stand, sudah begitu saja, dan juga ada panggungnya nanti. Kalau misalkan ingin mengangkat tempo dulu, lebih baik sebenarnya diadakan lagi festival MTD atau Malang Tempo Dulu yang dulu pernah eksis ya pada tahun 2010-an. Dulu itu ketika saya masih kuliah atau sekolah itu MTD sangat ramai ya, jadi sangat sukses menurut saya karena benar-benar mengangkat kondisi Malang Tempo Dulu dan berkonsep juga ya. Jadi ada makanan tradisional, permainan, kemudian foto-foto jadul, ada drama-drama kolosal mengenai peperangan di kota Malang pada tempo dulu. Jadi lebih terkonsep gitu ya. Nah, kalau ini saya bingung juga ya, aku bingung juga kenapa kok ada anjuran untuk menggunakan pakaian tradisional atau pakaian lawas, tetapi acaranya masih menggunakan acara modern, maksudnya mengangkat tema-tema modern. Jadi kalau misalkan ingin mengangkat lebih Malang yang tempo dulu ya lebih baik disendirikan dan lebih baik tidak menggunakan jalan Basuki Rahmat ini atau Kayu Tangan, tetapi menggunakan jalan lain seperti Jalan Ijen seperti dulu ya. Jadi ketika aku datang ke sini itu banyak stand yang sudah tutup ya, sudah kukut kalau kata orang Malang. Sebagian besar sudah diringkesi atau diambil barang-barangnya, tinggal menyisakan kursi dan meja saja. Memang masih ada beberapa stand yang masih buka hingga malam, tetapi jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Ketika aku mencoba untuk melihat kembali, ternyata di sini itu yang mengikutinya adalah beberapa stand dari perusahaan-perusahaan besar seperti dari hotel, kemudian dari beberapa BPR tadi ya, bank-bank besar. Jadi semestinya kalau mau menggunakan jalan ini, kalau ingin meningkatkan ekonomi kreatif, maka sasaran utamanya adalah para pelaku UMKM. Jadi tiap kelurahan itu apa UMKM-nya yang menonjol, yang kreatifnya itu apa, dipamerkan di sini. Ketika kecil dulu saya pernah ikut expo ya di Malang di Stadion Gajayana. Dulu masih sangat luas sekali, belum ada MOG. Itu mesti ada pameran UMKM ya, tiap kelurahan itu ada. Saya masih ingat dari 57 kelurahan di Kota Malang itu tiap kelurahan itu menampilkan industri kreatifnya. Jadi kita bisa melihat masing-masing kelurahan itu menonjolkan masing-masing keunggulannya, tidak seperti sekarang. Jadi kalau menurut saya acara ini sebenarnya kurang terkonsep dengan rapi. Pokoknya jalan ditutup dan kita bisa melihat stand-stand di sana, itu saja.
itu tadi penampilan dari penyanyi di atas panggung ya, yang menyanyikan beberapa lagu. Kata mbak penyanyinya itu bertanya kepada para penonton, enaknya acaranya diakhiri pukul berapa. Tentu aku bingung ya, karena kalau kita itu datang ke sebuah acara pasti akan terkonsep dengan rapi kapan acaranya berakhir. Nah, kenapa kok para pengisi acaranya itu malah bertanya kepada penontonnya kapan acaranya bubar ya? Makanya sudah saya bilang berkali-kali tadi bahwa acara ini sebenarnya kurang terkonsep. Tetapi mungkin ya ini adalah ketika aku berjalan menuju ke arah selatan, ke arah McD Kayu Tangan, ke arah Sarinah. Nah, di sini itu baru saja dibangun kalau nggak salah zona 3 dari Kayu Tangan Heritage baru selesai pedestriannya. Mungkin loh ya, acara tadi itu sebagai wujud peresmian atau wujud selesainya dari pembangunan di zona 3 ini. Karena kemarin itu sempat ditutup beberapa waktu yang lama sebelum akhirnya kini dibuka kembali. Harus diakui memang saat ini pemerintah Kota Malang memang menomorsatukan wilayah Kayu Tangan Heritage ini. Jadi apa-apa itu berpusat pada Kayu Tangan. Dikit-dikit Kayu Tangan, sebentar-sebentar Kayu Tangan. Jadi apapun itu biasanya Kayu Tangan menjadi yang utama. Ada keinginan memang untuk membuat Kayu Tangan menjadi seperti Malioboro. Jadi banyak cara yang digunakan oleh pemerintah kota agar masyarakat itu mau datang ke Kayu Tangan. Meskipun pada praktiknya kalau saya lihat ya memang bagus. Wilayah ini mulai hidup kembali. Toko-toko yang dulunya itu mati atau tutup bisa buka kembali. Ada yang direnovasi. Demikian pula untuk rumah makan, restoran, kafe dan sebagainya itu buka kembali. Meski demikian, kalau misalkan kita hanya berfokus pada satu tempat yang konsepnya itu tidak ditata dengan baik, maka akibatnya akan sia-sia saja. Karena barangkali nanti kalau ada kebosanan dari suatu titik ya, maka tempat ini akan ditinggalkan lagi dan seperti dulu lagi. Jadi kalau bisa meskipun kita berfokus pada satu titik, tidak membuat daerah lain itu ditinggalkan begitu saja. Karena masih ada banyak tempat di Kota Malang itu yang perlu sentuhan ya, terutama daerah-daerah yang jalannya rusak, penerangannya kurang, itu masih butuh untuk diproses lebih lanjut. Jadi perlu diperbaiki lagi. Tidak serta-merta semuanya itu terpusat pada Kayu Tangan. Selain itu ya, kembali ke masalah acara Malang Creativa Festival. Kalau acaranya di sini untuk sebagai wadah pelaku ekonomi kreatif dari berbagai sub ekonomi untuk menambah destinasi dan akomodasi pelaku tersebut, mengapa tidak menggunakan gedung Malang Creative Center yang baru dibangun dan menghabiskan dana sekitar 90 miliar rupiah. Bayangkan uang sebanyak itu digunakan untuk membangun gedung yang bertujuan menampung wadah kreatif tetapi tidak segera digunakan, malah menggunakan badan jalan utama yang semestinya digunakan untuk kepentingan umum. Nah, daripada pusing, alangkah lebih baik kita mendengarkan lagi sebuah lagu dari penyanyi di atas panggung ini ya.
semua kerinduan yang terpendam. Semakin membuatku tak berdaya, menahan rasa ingin jumpa. Terjauh padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang, melepas semua kerinduan. Apa? Yang selamat berkangen-kangen Ria ya. Ternyata semakin lama semakin malam, maksudnya dengan semakin banyaknya pengunjung yang datang itu membuat suasana semakin meriah. Tetapi banyak pengunjung yang akhirnya itu kecelik ya, karena dikiranya itu sampai malam acaranya, padahal hanya sampai sore, sehingga mereka hanya duduk-duduk atau berjalan kaki di sekitar wilayah ini. Nah, dari sini aku bisa mengambil kesimpulan bahwa sosialisasi acara ini juga masih kurang ya. Terbukti masih banyak warga yang belum tahu untuk apa sih event ini, kapan selesainya, apa saja acaranya ya, dan juga keuntungan apa yang bisa mereka dapatkan di acara ini. Dari berbagai media sosial tidak banyak yang mengunggah mengenai acara ini, padahal menghabiskan waktu sekitar sampai 2 hari untuk menutup jalan ya. Bayangkan, orang-orang akan bertanya, ada apa sih di Kayu Tangan itu, ada acara apa, kenapa ditutup. Nah, itu masih belum jelas. Di sini sudah banyak stand atau tenan yang tutup, dan ini ada salah satu kafe atau salah satu pemusik ya di Kayu Tangan ini yang bernyanyi. Jadi ini berbeda dengan acara yang utama ya. Tetapi banyak pengunjung yang akhirnya menikmati lagu dari mereka. Nah, oke, sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa pada video berikutnya. Semoga dengan adanya video ini, jika ada acara lagi di Kayu Tangan itu bisa terkonsep dengan rapi, dan kalau bisa tidak menutup jalan lagi. Terima kasih.